Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan melalui Genta Sabda. Semoga hari ini kita sama-sama dikuatkan dan kita percaya bahwa kita adalah milik Tuhan. Maka kita percaya juga biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita pujikan Aku Milikmu Yesus Tuhanku, Kidung Jemaat 362. Kidung Jemaat 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya hari ini kami mau kembali lagi menyerahkan seluruh hidup kami, dan biarlah kami melewatinya dengan rasa syukur dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ajaib dalam hidup kami. Sebentar kami baca firman-Mu, mampukan kami terlebih memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Amsal 26 ayat 17 sampai 28. Amsal 26 ayat 17 sampai 28. Dengarkanlah sabda Tuhan. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Seperti orang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalut perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena tujuh kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa yang menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korban, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Bapak Saudara, sebagai makhluk sosial, manusia selalu berupaya bersosialisasi dengan orang-orang dan keadaan di sekitarnya. Dan itu menjadi salah satu cara bertahan kita sebagai makhluk hidup. Dan di era digital saat ini yang sangat canggih, komunikasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, dan rasa-rasanya hampir semua orang bisa melakukan hyper communication, ya, komunikasi yang super cepat gitu ya. Kalau dulu orang kalau mau berkomunikasi itu harus menunggu 3-4 hari pakai surat, atau mungkin beberapa 1 minggu lebih pakai burung merpati. Sekarang hanya hitungan 0, sekian detik aja. Dan komunikasi ini sebenarnya menjadi perpanjangan tangan dari alat komunikasi yang kita punya sebagai manusia dari kita lahir, yaitu lidah. Tapi lidah kita sekarang nyambung ke tangan dan jari kita. Nah, Bapak Saudara, berkata-kata yang baik dan benar akan menghasilkan yang baik. Itu yang sama-sama kita pelajari di Amsal barusan. Dan ketika kita mampu memilih dan memilah kata-kata yang baik, di sana kita bisa menjadi saksi baik Tuhan. Sehingga Bapak Saudara, kalau kita tidak berkata-kata dengan baik, maka itu menimbulkan perpecahan. Ibarat menembak panah api, pertengkaran yang terjadi kalau informasinya tidak tepat pada kebenarannya. Jadi sama seperti panah, kalau menembak itu, kalau panah api cuma kegores sedikit aja, kena tiang kayu atau kena semak, akan kebakar. Sehingga kita harus menyelidiki dengan sama. Kedua, selain kita berkata dengan baik, menerima berita juga, apalagi sekarang di zaman model banyak AI dan juga video-video hoax. Video hoax sudah makin sulit dibedakan, sehingga butuh kebijaksanaan untuk memahami dan mengerti. Selain itu, pengamsal memperhatikan ada bahaya lain. Bukan hanya soal berita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita juga menjadi berita buat kita, dan kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan oleh orang di sekitar kita. Orang yang kelihatannya baik ternyata dalam hatinya enggak. Orang yang kelihatannya jahat tapi sebenarnya orangnya baik. Sehingga itu butuh yang namanya hikmat. Raja Salomo memberikan nasihat kepada kita untuk selalu waspada. Waspada bukan curiga. Curiga itu kalau
kita belum tahu, tapi kita udah mereka-reka yang buruk dan menghakimi dengan berat. Tapi kalau waspada, berarti kita kasih kemungkinan bahwa semua orang yang buruk bisa jadi baik, orang yang baik akan ada punya potensi buruk kalau dia tidak hati-hati. Sehingga Bapak Saudara, bersosialisasi dengan orang lain sebenarnya adalah cara kita untuk bertumbuh dalam komunikasi yang dengan baik. Makin kita jarang berkomunikasi dengan orang, bukan hanya lewat sosial media, tapi juga lewat dunia nyata. Kalau kita makin kurang, biasanya kita akan jadi orang yang kuper, dan akhirnya kita seringkali akan bermasalah dalam bersosialisasi. Sehingga Bapak Saudara sebagai orang percaya, Petrus Amsal memberikan gambar yang jelas bahwa kita harus dengan aktif belajar dan menggunakan lidah dan jari tangan kita untuk berkomunikasi. Jadi walaupun komunikasi makin kesini tadi ya makin banyak tantangan ya, tapi jangan membuat diri kita malah justru menutup diri. Tapi harus dengan bijak untuk bisa berkomunikasi. Tapi juga jangan juga kita tanpa kekangan ya. Lidah dan tangan tanpa kekang itu sama seperti kuda liar, bisa ngancurin orang, bisa nabrak orang. Sehingga kita perlu hati yang bijak. Semoga hari ini kita bisa hati yang bijak dalam berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar betapa Tuhan ajaib dan dahsyat, dan kami percaya bahwa kami mengendalikan mulut kami, sikap kami, tutur kata kami hari ini, dan Tuhan berikan kami kemampuan untuk bisa menjadi berkat lewat cara berkomunikasi kami. Kami serahkan hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.